sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung, lookup value-nya adalah nomor urut ini, titik koma. Tabel array-nya tadi apa? Tabel array-nya tadi ya ini identitas. Oke. Nih, sudah muncul sendiri, kita tinggal klik 2 kali bagian kiri mouse. Lalu kita titik koma lagi. Terus call index number. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Cukmanur. Baik teman-teman Excelor semuanya, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yakni cara penggunaan rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam data yang harus kita kerjakan, dimana kita tidak lagi membuat sebuah data dengan secara manual semua. Jadi dengan rumus VLOOKUP ini kita dapat mempermudah pekerjaan kita, yakni beberapa data kita gabungkan menjadi satu tempat. Contoh seperti yang teman-teman lihat di sini, ini masih menggunakan pengetikan secara manual ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita mengetik manual, ya mungkin kita membutuhkan waktu yang lebih panjang agar kiranya semua ini dapat dengan mudah dan cepat, ya maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Jadi sebelum teman-teman kita lanjutkan, anggaplah teman-teman sudah memiliki data seperti ini. Jadi ini adalah data yang saya buat. Ya, jadi ini data sekolah teman-teman, data siswa punya. Ya, saya contohkan buat teman-teman. Ini adalah data identitas siswa ya. Data identitas siswa. Lalu kemudian di sini ada data nilai siswanya. Di sini data nilai siswa, dan di sini yang terakhir adalah menyatukan antara identitas dengan data nilainya. Jadi di sini anggaplah ini adalah rapor daripada siswa ya. Rapor. Jadi ini perhitungan nilainya dan ini adalah identitasnya. Jadi kita satukan di rapor. Di rapor kan ada nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, setelah data seperti ini sudah jadi teman-teman, tabelnya sudah jadi kita berikan penomoran terhadap kolom-kolomnya. Jadi kolom 1 yakni nomor urut, kolom 2 nama peserta, kolom 3 tempat lahir, kolom 4 tanggal lahir, dan kolom 5 jenis kelamin ya. Sini jenis kelamin teman-teman. Lalu kemudian kolom 6 nomor induk siswa dan seterusnya. Begitu pula di sini kita beri penomoran bagian nilainya. Jadi kolom pertama nama, kolom kedua mata pelajaran Quran hadis dan seterusnya. Kenapa kita berikan penomoran? Ya, penomoran ini kita buat agar kiranya pada saat kita menuliskan di sini atau mengetikkan di sini rumusnya, kita bisa mengingat bahwa kolom nama ini berada di kolom kedua. Jadi nama berada di kolom kedua, sehingga mempermudah kita dalam mengingat penulisan rumusnya. Ya. Jadi agar lebih mudah lagi, ya. Jadi di sini kita masih sering lupa ya.
Jadi kalau sering lupa pastinya kita bolak-balik seperti ini ya, kita lihat oh nama berada di kolom kedua atau nomor hidup berada di kolom ke-6. Sehingga untuk mempermudah itu kita tuliskan kembali ini teman-teman ya, kita tuliskan kembali ini di sebelah. Oke, tulis sini. Jadi nama tadi berada di kolom kedua. Terus tempat dan tanggal lahirnya, tempat dan tanggal lahir berada di tempatnya di kolom 3, tanggalnya berada di kolom 4. Jadi di sini kita tuliskan 3,4. Jadi ini agar kita mampu mengingat ya teman-teman. Ini bukan rumusnya, tapi ini agar kita bisa mengingat, tidak lupa lagi, tidak bolak-balik lagi. Terus nomor induk berada di kolom 6. Lalu kemudian nisan berada di kolom 7. Oke. Nah, dengan seperti ini kita mudah mengingat ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita buat nomor urut. Jadi nomor urutnya ada di sini ya. Nomor urut ini. Ya. Kenapa ini kita buat di sini? Jadi ketika nanti kita mengganti angka 1, nomor urut 1, maka di sini akan berubah secara otomatis. Kalau kita ganti angka 2, di sini akan berubah otomatis. Ya namanya. Oke, karena kita mau membuat sebuah kemudahan ya, ya, agar tidak menjadi sulit pekerjaan kita. Kita langsung saja teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan, jadi kita tuliskan di sini bagian namanya ini sama dengan ya, ketik sama dengan, terus rumusnya VLOOKUP ya, VLOOKUP buka kurung, di sini ada lookup value. Lookup value-nya itu yakni nomor urut ya, jadi nomor urutnya. Oke, di sini nomor urut teman-teman ya. Klik nomor urut ini, lalu kita titik koma. Nah, di sini tergantung, titik koma ini bisa berbeda ya, tergantung bawaan komputer. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Kalau milik saya di sini menggunakan titik koma ya. Jadi titik koma, terus table array. Oh sorry teman-teman. Jadi kita masih ada lupa tadi, kita belum memberikan nama ya. Jadi sebelumnya kita harus memberikan nama. Kita berikan nama dulu ini. Setelah penomoran kita berikan nama teman-teman. Di sini kita berikan nama. Jadi kita blok dulu isi daripada tabel ini ya. Jadi bukan yang diblok itu bukan mulai dari nama kolomnya ya, bukan. Jadi kita langsung pada isinya. Isi kolomnya itu ini. Kita ambil, kita blok, lalu kita tuliskan namanya di sini. Ya, kita tuliskan namanya di sini. Ini saya kasih nama apa ya? Identitas saja ya. Identitas, cukup, enter. Oke, dia sudah memiliki nama dengan nama identitas. Jadi yang kita blok bukan mulai dari sini, melainkan kita mulai di target kita, yaitu nama atau isinya ya, isinya. Lalu kemudian di sini kita juga blok isinya. Kita berikan nama juga, di sini adalah nilai. Nah, sekarang mudah ya. Ini bagian nilai, ini identitas. Nah, kita mulai lagi. Sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung, lookup value-nya adalah nomor urut ini. Titik koma. Tabel array-nya tadi apa? Tabel array-nya tadi ya ini identitas. Oke. Nih, sudah muncul sendiri, kita tinggal klik 2 kali bagian kiri mouse. Lalu kita titik koma lagi. Terus call index number. Nah, tadi kita sudah berikan penomoran dan kita sudah tulis di sini. Ya. Jadi kolom nama ini berada di kolom kedua. Kita tinggal
ketik 2 titik koma, kita pilih false atau exact match ya. Jadi dia memilih yang benar ya, yang tidak ada perbedaan. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah ya. Kita kosongkan dulu ini dan kita uji coba. Di sini angka 1, ini akan angka 2. Coba kita ketik angka 1. Ya, di sini berubah otomatis teman-teman. Kemudian kita coba di sini angka 5 atau nomor urut 5. Nah, di sini juga ikut berubah teman-teman. Jadi acuannya di sini 1, 2. Kalau kita ingin mencari nama yang lain, kita tinggal masukkan angka ya. Jadi angka ini sebenarnya berdasarkan nomor urut yang ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini teman-teman, tadi lurus ya, sama dengan VLOOKUP, terus lookup value-nya nomor urut, lalu kemudian tabel array-nya yaitu identitas siswa. Ini identitas, ini angka 2 ini adalah kolom ya, atau kolom yang berada di identitas bagian nama. Jadi dia nama ini berada di kolom kedua, makanya kita tuliskan di sini angka 2. Terus false, enter. Nah, di sini sedikit ada perbedaan teman-teman ya, cara penulisannya, karena di sini ada 2 kolom. Jadi kolom tempat lahir dan kolom tanggal lahir, yakni berada di kolom 3 dan kolom 4. Tempat berada di kolom 3, tanggal lahir berada di kolom 4. Nah, cara penulisan rumusnya sama dengan VLOOKUP, masih sama ya. VLOOKUP, jadi yang menjadi lookup value-nya masih ini nomor urut, terus titik koma, lalu kemudian tabel array-nya seperti tadi, masih seperti tadi ya, identitas. Kita cari identitas nih, lalu titik koma lagi, call index number. Nah, di sini call index number yang pertama itu adalah 3 ya. Jadi kolom 3 ini adalah kolom tempat lahirnya, jadi kita tuliskan angka 3 di sini. Oke, lalu kemudian kita titik koma lagi, lalu kita pilih false. Nah, di sini kita balas kurung dulu. Nah, setelah balas kurung, kita beri simbol di sini, yakni simbol dan. Oke. Nah, setelah simbol dan, kita tuliskan kembali VLOOKUP, rumusnya tadi VLOOKUP. Oke. Nah, setelah itu kita kembali memilih lookup value-nya, yaitu di sini nomor urut ya. Nah, lalu titik koma lagi, tabel array masih sama seperti tadi, identitas ya, identitas nih, titik koma lagi. Nah, setelah identitas kita panggil kolom 4, yaitu tanggal lahirnya 4 ya, kolom 4, titik koma lagi, pilih false, lalu enter. Kita yes saja ya. Oke, sekarang kan jadi 2 kolom di sini satu sekaligus masuk teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk pada rumus nomor induk siswanya ya. Masih sama seperti tadi, masih menggunakan VLOOKUP. Jadi pembahasan kita pada kali ini kan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor urut, tabel array-nya masih identitas. Nah, call index number-nya adalah kolom 6. Lalu kita pilih stop match, enter. Ini juga ya, sama dengan VLOOKUP, masih ini, titik koma lagi, terus identitas nih, titik koma lagi,
kita panggil kolom 7, titik koma lagi, pilih false as stuck match, enter. Oke. Nah, kita uji coba di sini 1. Oke, sini 2. Oke, di sini 3. Oke, teman-teman. Dia berfungsi dengan baik. Nah, ini kan masih manual, teman-teman ya. Di sini masih manual. Belum ada rumus. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara agar angka yang ada di sini, maksudnya nilai yang ada di sheet nilai ini masuk ke bagian nilai di rapor ini? Ya, caranya masih sama, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Jadi di sini sedikit ada agak berbeda karena bagian nama di atas ini, ya, kita hapus ini saja ya teman-teman, karena sudah selesai juga. Ini hanya untuk mengingat kembali kolom tersebut. Nah, teman-teman perlu kehati-hatian di sini. Jadi kali ini VLOOKUP-nya yang menjadi lookup value-nya bukan nomor urut, melainkan nama. Jadi nilai ini muncul berdasarkan nama yang ada di atas, bukan berdasarkan nomor urut. Kenapa demikian? Karena di sini kita tidak menggunakan nomor urut, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan langsung dengan nama peserta ya. Kita menggunakan langsung nama peserta. Oke, karena di sini tidak menggunakan nomor urut. Nah, untuk mengingat kolomnya lagi, jadi di sini ada Al-Quran hadis segala macam ini, maka kita harus tulis kembali nomor kolom ini, teman-teman, yang ada di atas sini ya. Oke teman-teman, jadi kita tahu proses bahwa Quran hadis ini dimulai dari kolom kedua. Jadi mata pelajaran dimulai dari kolom kedua sampai dengan 21. Oke, jadi di sini kita tinggal menuliskan angka, maksudnya mulai dari angka 2 ya, Al-Quran hadis, terus tinggal kita tarik aja nih. Nah, di sini mulai dari angka 12, lalu kita tarik sampai sini, kita terus ini kita hapus. Bukan itu, di sini 15, tarik. Oke, di sini kita masuk angka 17, kita tarik sampai sini, sini ya. Oke, sampai di sini 21. Oke, jadi mata pelajaran pilihan itu berada di 21. Oke, benar ya. Ya, jadi ini angka-angka ini adalah angka-angka kolom yang ada di sini ya, nomor-nomor kolom ya. Kenapa kita tuliskan di sini? Agar kita mudah mengingatnya kembali, teman-teman. Ya, sehingga kita tidak bolak-balik. Begitu kita tuliskan rumus di sini, kita lupa, gitu kan? Maka kita harus menuliskan ini ya, agar kita tidak bolak-balik ke sini lagi. Oke, kita langsung saja ya, kita sama dengan VLOOKUP ya. Lookup value-nya ya bukan lagi berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan nama ya. Terus titik koma. Nah, terus tabel array-nya tadi tabel nilai ini ya, nilai. Oke, titik koma lagi. Terus call index number-nya ini berada di kolom kedua. Jadi Al-Quran hadis itu berada di kolom kedua. Tulis lagi 2, titik koma, false exact match, lalu enter.
Oke, nih udah ya teman-teman ya, kita hapus dulu ini. Oke, nah aman kan? Coba apakah bekerja atau tidak? Nomor 2, iya kan, bekerja teman-teman. Nomor 6, oke. Nomor 17, oke. Jadi untuk angka yang ada di sini, nilai yang ada di sini berdasarkan nama yang ada di atas, bukan berdasarkan nomor urut lagi. Nah, kalau seandainya kita menggunakan nomor urut, maka kalau nggak salah dia nggak terbaca teman-teman. Coba kita uji ya, gitu ya. Nah, kalau kita berdasarkan nama, nomor urut maksudnya, maka angka yang berada di kolom 2 ini tidak akan terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena di bagian nilai ini tidak ada kolom yang untuk nomor urut ya. Jadi dia hanya langsung dengan nama. Sehingga di sini kita tidak boleh menggunakan ini nomor urut, melainkan kita menggunakan berdasarkan nama ini. Oke. Tang, gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini kita, agar ini terkunci, kita berikan tanda simbol tolak ya, enter. Kenapa? Untuk mengunci nama ini ya, kita kunci namanya supaya begitu kita tarik ke bawah ya, nama tetap ya. Oke. Nah, yang kita ganti cuma angka yang ada di sini ya. Ini kolom untuk mata pelajaran fikih, kalau akidah akhlak maksudnya, terus berada di kolom 3 tuh ya kan. Ini juga berada di kolom 4 terus ini berada di kolom 5, ini berada di kolom 6, dan ini berada di kolom 7. Jadi kita hanya mengganti angka kolomnya teman-teman ya, berdasarkan mata pelajarannya berada di kolom mana dulu. Nah, kalau mata pelajaran matematika berada di kolom 9, maka kita ketikkan di sini 9 ya, agar nggak salah teman-teman. 10. Jadi fungsi daripada ini untuk mengingat tadi ya, lokasi kolomnya. Ini 11. Oke. Nah, ini tinggal kita copy. Maksudnya kita copy saja di bawah ini. Kita kopikan di sini, teman-teman. Oke. Ini angka 12. Oke. Nah, ini angka berapa? 13. Oke. Tinggal kita tarik ke bawah. Ini dihapus. Ini angka 14. Gitu ya teman-teman ya. Ini angka 15. Ini angka 16. Lalu kita copy kembali yang ini, letakkan di sini, letakkan di sini. Ini 16, 17. Ya, tinggal seperti itu teman-teman ya, kita ganti nomor kolomnya jadi 18. Nah, tinggal kita tarik. Nah, ya. Ini 19. Ini 20 ya. Ini 21. Oke. Yang ini kita menggunakan rumus average ya. Ini masih manual tadi. Kita ganti dulu.
kita coba ganti ke 1. Ya, di sini teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Kedua, oke, angka 10, oke, ke 15. Nah, jadi teman-teman bisa melihat perubahan di sini dan angka yang ada di sini ketika kita merubah nomor urut yang ada di sini ya teman-teman. Tuh kan. Nah, kemudian ini kita hapus. Ini sudah tidak butuhkan lagi. Oke. Nah, agar di sini kita tidak mengetik secara manual teman-teman, semacam ini. Ya, ini namanya ketik manual. Nah, ya di sini agak ribet lagi nih. Ya, jadi kita gunakan kontrol ya. Kita masuk pada menu develop. Teman-teman bisa mengaktifkannya nanti lewat sini option ya. Lalu kita masuk di insert, lalu kita pilih ini ya, kita pakai spin button ya, spin button sini teman-teman. Kita simpan di sini aja ya, atau gimana? Oke, di sini teman-teman ya. Oke, kita pakai spin button. Ke 1 sini. Nah, ini teman-teman di sini bisa teman-teman kita sama dengan di sini, taruh di sini. Oke. Nah, karena di sini masih angka 0 teman-teman, maka kita klik kanan di spin buttonnya, lalu pilih format kontrol, lalu di sini kita minimum, kita kasih minimum filenya angka 1. Oke, sehingga tidak perlu kita ketik manual seperti tadi ya semacam itu. Jadi kita tinggal arahkan ini saja. Nah, di sini akan mengikuti perubahan nomor urut ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi begitu kita mau ngeprint, seandainya kita sudah berada di nomor 1, kita print nomor 1 sudah selesai, maka tinggal teman-teman klik lagi spin buttonnya ini ya. Ini masuk pada angka kedua, nomor kedua, tinggal print lagi, masuk di nomor ketiga, tinggal klik lagi. Nah, dan seterusnya teman-teman. Oke. Jadi ini nilai predikat. Untuk nilai predikat ya biasanya di sini adalah kalau 81 itu B teman-teman ya. Tapi di sini juga kita menggunakan rumus agar di sini berubah secara otomatis, tak perlu kita tambahkan secara manual. Dan di sini saya tidak akan membahas bagaimana caranya agar kiranya nilai predikatnya ini muncul secara otomatis. Kalau teman-teman belum mengetahui ini, maka saya sudah menyiapkan video sebelumnya. Saya sudah membuat sebuah video sebelumnya, yakni tentang caranya membuat nilai predikat secara otomatis, yaitu menggunakan rumus if logical test. Jadi teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya, yaitu penggunaan rumus if logical test. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru mampir di atau baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya, karena ketika teman mengaktifkan loncengnya, teman-teman akan mendapatkan video update terbaru dari channel kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Apabila ada kesalahan, kami sangat membutuhkan kritikan dan saran dari teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat,
Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.